Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Wulandari, BP 1920532028 akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen dalam bentuk rancangan proposal, yaitu dengan judul Audit Sistem Informasi Pengolahan Data, Informasi dan Status Kepegawaian pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian menggunakan Framework Audit. Studi kasusnya yaitu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawalunto. Adapun outline dari penelitian ini, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metodologi penelitian. Pada saat ini, belum ada audit sistem informasi di subbidang pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian, terutama mengenai tingkat pengukuran kinerja, pemeliharaan, perawatan, serta risiko yang dihadapi dalam penggunaan pada sistem yang dipakai. Sehingga institusi belum mengetahui secara pasti adanya permasalahan di dalam pelayanan pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengukur kualitas sistem informasi, antara lain menggunakan kerangka kerja, salah satunya adalah COBIT, Control Objective for Information and Related Technology, yang merupakan sebagai bahan acuan dalam melakukan audit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian. Sehingga dapat dirumuskan masalah yang pertama, bagaimana BKPSDM Kota Sawalunto dapat melakukan pengolahan data-data pegawai. Yang kedua, bagaimana melaksanakan audit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian di BKPSDM Kota Sawalunto dengan menggunakan framework audit. Yang ketiga, bagaimana hasil laporan dari audit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian pada BKPSDM Kota Sawalunto dengan menggunakan framework audit. Hipotesa dari rancang proposal ini yang pertama ada dengan menggunakan sistem bawaan atau penunjang dari pusat, yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK yang dipegang oleh Sub Pengolahan Data, Informasi, dan Kepegawaian khusus dalam pengolahan data. Yang kedua, dengan menerapkan framework COBIT, diharapkan akan mempermudah auditor atau user dalam memberikan pelayanan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, dengan menggunakan hasil laporan dari penyusunan berupa dokumen temuan dari hasil audit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian. Output yang dihasilkan berisi tentang hasil penganalisaan terhadap sistem yang dipakai untuk dapat memberikan layanan informasi yang lebih efektif dan efisien, dan rekomendasi untuk manajemen pengolahan data pada BKPSDM Kota Sawalunto di masa yang akan datang. Selanjutnya masuk bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, komponen sistem informasi. Di sini ada input, yaitu dapat berupa data yang berfungsi untuk menerima input dari pengguna. Sedangkan output, yaitu merupakan hasil keluaran dari input yang berfungsi menyajikan hasil tersebut ke pengguna sistem informasi. Selanjutnya yaitu software. Dalam sistem informasi, komponen software dapat berupa sistem operasi, aplikasi, dan driver. Selanjutnya ada hardware. Dalam sistem informasi, semua bentuk komponen fisik yang dapat dilihat dan diraba disebut juga dengan hardware atau perangkat keras yang dapat disentuh secara fisik. Selanjutnya ada database. Fungsi database adalah sebagai penyimpan data dari informasi dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada kontrol dan prosedur.
tindakan pencegahan dari ancaman dan gangguan data dan informasi, maka diperlukan komponen kontrol. Sedangkan semua aturan yang harus ditaati itu merupakan komponen prosedur. Selanjutnya ada teknologi dan jaringan komputer. Di sini teknologi mengatur software, hardware, database, kontrol dan prosedur, serta input dan output, sedangkan jaringan komputer berperan dalam menghubungkan sistem informasi melalui kabel jaringan maupun tanpa kabel. Pengertian audit sistem informasi. Menurut Weber R., artinya audit sistem informasi adalah audit tersendiri yang bukan merupakan bagian dari audit laporan keuangan, sehingga dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem aplikasi komputerisasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai. Semua aktiva dilindungi integritas data dan keandalan, serta efektivitas dan efisien sistem informasi berbasis komputer. Ini dikutip dari Hartati tahun 2018. Teknik dan praktik audit sistem informasi. Di sini teknik dan praktik audit sistem informasi diperlukan beberapa pendekatan agar audit yang dilakukan terarah dan sistematis. Yang pertama ada audit di sekitar komputer. Di sini pada pendekatan ini auditor menggunakan sistem manual seperti verifikasi saldo perkiraan. Yang kedua ada audit melalui komputer. Auditor secara langsung melakukan audit sistem informasi yang berbasis komputer. Sedangkan untuk audit dengan komputer, yaitu untuk mengotomisasi prosedur pelaksanaan audit, pendekatan ini menggunakan komputer dan software. Jenis-jenis audit sistem informasi. Dalam prosesnya, audit sistem informasi memiliki jenis-jenis tertentu, yaitu terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama ada audit sistem secara bersamaan. Di sini audit secara bersamaan maksudnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan, auditor selaku bagian dari tim pengembangan juga ikut serta dalam membantu tim untuk spesifikasi yang akan diimplementasikan. Selanjutnya, audit setelah implementasi. Dalam jenis ini, auditor melakukan pengevaluasian serta membantu organisasi untuk belajar dari pengalaman pengembangan sistem aplikasi dan apakah sistem ini perlu untuk dilanjutkan, dihentikan, atau dimodifikasi. Yang terakhir ada general audit. Nah, audit umum dalam jenis ini, kontrol yang dilakukan yaitu secara keseluruhan, serta auditor melakukan evaluasi kontrol dan memberi opini audit. Selanjutnya ada tujuan audit sistem informasi. Dalam audit sistem informasi memiliki beberapa tujuan seperti yang pertama meningkatkan keamanan aset. Maksudnya aset perusahaan semakin terjamin keamanannya jika ada pengendalian internal. Yang kedua ada meningkatkan integritas data. Integritas perlu untuk dijaga karena integritas dasar dari sistem informasi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas sistem. Jika efektivitas meningkat, maka dapat memperlancar dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi. Jika efisiensi meningkat, maka kebutuhan user dan sumber daya informasi minim dapat terpenuhi. Selanjutnya, perlunya pengendalian dan audit sistem informasi. Di sini terdapat 7 faktor pendorong pentingnya pengendalian dan audit sistem informasi. Yang pertama ada mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. Yang kedua mendeteksi risiko kehilangan data. Yang ketiga mendeteksi risiko pengambilan keputusan yang salah. Yang keempat menjaga aset perusahaan. Yang kelima mendeteksi error komputer. Yang keenam, menjaga kerahasiaan, dan yang terakhir mendeteksi resiko penyalahgunaan komputer.
Standar audit. Di sini terdapat beberapa standar dan teman-teman bisa melihatnya. Dalam penelitian ini saya menggunakan Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT. Selanjutnya ada pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengawasan menggunakan komputer berbentuk hardware merupakan pengolahan data secara elektronik, sehingga menghasilkan data berupa informasi yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Pegawai sebagai suatu golongan bergantung terhadap informasi umum tertentu mengenai satuan perusahaan. Selanjutnya ada COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. COBIT merupakan sekumpulan praktik terbaik dari kerangka kerja untuk manajemen IT yang dibuat oleh Information System Audit dan Control Association dan IT Governance Institute. COBIT menyediakan para manajer, auditor, dan para pengguna IT secara umum indikator proses dan best practice untuk membantu mereka dalam memaksimalkan keuntungannya yang diperoleh dari penggunaan teknologi informasi dan juga membantu mengembangkan IT governance yang tepat. Pada gambar ini, teman-teman bisa melihat ada beberapa komponen-komponen. Yang pertama, untuk bagian atasnya itu merupakan kriteria informasi pada COBIT. Yang pertama ada efektivitas. Informasi yang dihasilkan haruslah relevan dan dapat memenuhi kebutuhan dari setiap proses bisnis terkait yang tersedia tepat waktu, akurat, konsisten, dan diakses dengan mudah. Yang kedua ada efisiensi. Dengan adanya efisiensi, maka informasi bisa didapat dengan cara yang ekonomis. Yang ketiga ada confidentially, yaitu informasi yang digunakan rahasia dan bersifat sensitif serta terjamin keamanannya. Selanjutnya ada availability, yang merupakan kinerja waktu dan kapasitas yang diharapkan mampu menghasilkan informasi yang diharapkan. Selanjutnya ada compliance, yaitu dengan mengacu pada hukum yang dan standar yang berlaku, maka informasi diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya yang terakhir ada reliability. Hendaknya informasi ini berasal dari sumber yang terpercaya. Dalam pencapaian suatu bisnis, tentunya terdapat beberapa faktor atau elemen-elemen yang mempengaruhinya. Karena itu, dibutuhkan juga informasi yang memadai. Sehingga di sini fokus sumber daya teknologi COBIT dapat sama-sama kita lihat di bagian kanan, yaitu ada aplikasi. Di sini aplikasi memuat sekumpulan program sehingga dapat digunakan untuk memproses dan menunjukkan data atau informasi. Yang kedua ada informasi. Informasi merupakan hasil dari suatu pengolahan data mentah dari input menjadi output, sehingga informasi dapat memuat beragam data fakta yang dapat digunakan pengguna dalam proses bisnis. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu infrastruktur. Infrastruktur ini dapat berupa fisik sebagai teknologi pendukung dalam menjalankan portofolio aplikasi. Dan yang terakhir ada people, yaitu manusia, yaitu pengguna, pemakai atau pengelola dari sistem informasi itu sendiri. Selanjutnya teman-teman juga bisa melihat di sini kerangka kerja COBIT. Di sini terdapat 4 domain dalam kerangka kerja COBIT. Yang pertama ada Plan and Organize, yaitu atau PO.
Di sini domain PO memuat masalah pada saat melakukan pengidentifikasian untuk memberikan kontribusi dalam target bisnis. Domain ini fokus pada proses perencanaan dan penyelarasan antara strategi TI dan strategi bisnis. Nah, di sini domain PO ini sendiri terdiri dari 10 kontrol objektif. Teman-teman bisa melihat di bagian kanan atas ada PO1 sampai PO10. Selanjutnya yaitu ada Acquire and Implement, yaitu AI. Untuk proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan TI, maka domain yang cocok untuk digunakan adalah domain AI ini. Nah, jika strategi telah ditetapkan, maka harus disertai dengan solusi teknologi informasi. Di sini domain AI terdiri dari 7 kontrol objektif dan teman-teman bisa melihat di gambar kerangka ini ada di bagian kanan bawah, yaitu terdapat 7 kontrol objektifnya. Selanjutnya untuk delivery and support atau DS, ini berhubungan dengan keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan dan pendidikan, serta pengelolaan data. Maka domain inilah yang cocok. Di domain DS ini terdiri dari 13 kontrol objektif. Teman-teman bisa melihat domain DS ini pada bagian kiri bawah. Selanjutnya ada monitor and evaluasi. Di sini untuk melakukan kontrol saat pengelolaan teknologi informasi serta menguji kelayakan, maka domain ME ini yang digunakan. Terdapat 4 kontrol objektif dan teman-teman bisa melihatnya di bagian kiri atas. Jadi, keyakinan dan kelayakan akan kontrol lingkungan TI dapat dilakukan dengan cara melakukan kontrol terhadap ke-34 kontrol objektif ini. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Tinjauan perusahaan. Yang pertama, visi Kota Salunto tahun 2018 sampai tahun 2023 yang telah ditetapkan adalah kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Nah, makna ini terkandung di dalam visi tersebut. Terhadap kaitannya dengan peran dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salunto yang mengelola manajemen sumber daya aparatur dituntut untuk mengembangkan dan memantapkan aparatur yang baik, bersih, mandiri, dan melayani. Di sini teman-teman juga bisa melihat struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sini dikepalai oleh Dr. Randus Guspriyadi MM. Selanjutnya masuk pada kerangka penelitian. Terdapat beberapa kerangka. Yang pertama ada studi literatur, ada perumusan masalah, ada pengumpulan data, ada analisa data, ada perancangan sistem, ada implementasi sistem, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, pengumpulan data. Pengumpulan data dalam pengumpulan data itu dilihat yaitu waktu penelitian, ada tempat penelitiannya. Adapun di sini tempat penelitian yang dilakukan adalah di Pemerintahan Kota Salunto, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan teman-teman bisa melihat alamatnya sendiri di sini. Selanjutnya metode penelitian yang dilakukan ada 3, ada penelitian lapangan. Di sini untuk metode observasi, wawancara, dan kuesioner itu berupa data primer. Maka penelitian ini langsung dilakukan pada objek.
Untuk observasi dilakukan di BKPSDM Kota Salunto. Sedangkan untuk metode kuesioner berisi beberapa pertanyaan seputar audit, sistem informasi pengolahan data, informasi dan status kepegawaian. Sedangkan untuk wawancara dilakukan dengan mengunjungi langsung ke unit kerja yang akan diaudit, gunanya untuk langsung mewawancarai narasumber. Yang kedua ada penelitian kepustakaan. Nah, penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian ini dilakukan dengan cara mencari referensi teori yang sesuai dengan topik permasalahan, seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya berupa data sekunder. Yang ketiga ada penelitian laboratorium. Dalam penelitian ini akan dapat mempengaruhi hasil pengujian, sebab dalam melakukan audit sistem informasi yang dilakukan pada BKPSDM Kota Sawalunto. Selanjutnya ada tahap analisis data. Nah, pada tahap ini yaitu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan tahapan pengolahan dan penganalisaan data primer secara kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan framework OBIT yang berfokus pada domain DS atau Delivery and Support. Selanjutnya masuk ke dalam tahapan analisa data. Yang pertama masuk pada penentuan skor skala Likert. Nah, nilai atau bobot dalam skala Likert digunakan pada setiap jawaban pertanyaan. Pada penelitian ini, skor atau skala Likert yang digunakan adalah 1 sampai dengan 5 alternatif jawaban. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Untuk skor skala Likert sendiri terbagi ke dua pernyataan, ada pernyataan positif dan ada pernyataan negatif. Pada tabel ini dicantumkan contoh pernyataan positifnya. Misalnya sangat tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju diberi skor 2, netral diberi skor 3, setuju diberi skor 4, dan sangat setuju diberi skor 5. Sedangkan untuk pernyataan negatifnya ini kebalikan dari pernyataan positif. Untuk sangat tidak setuju diberi skor 5, tidak setuju diberi skor 4, netral diberi skor 3, dan setuju diberi skor 2, serta sangat setuju diberi skor 1. Selanjutnya dalam tahapan analisis data ada penentuan interval skala Likert. Nah, di sini menggunakan rumus interval dalam menentukan jarak intervalnya, yaitu dengan rumus I sama dengan 100 dibagi jumlah skor Likert. Nah, I di sini yaitu intervalnya. Karena interval di sini 20, maka 100 dibagi 20 yaitu 5, maka skornya 5 di sini yaitu bentuk jawaban yang tadi ada yang setuju, sangat tidak setuju, ada yang setuju serta netral yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dan ranknya di sini teman-teman bisa melihat 0 sampai 19,99% itu sangat tidak setuju, 20 sampai 39,99% itu tidak setuju, 40% sampai 59,99% itu netral, 60 sampai 79,99% yaitu setuju, serta 80 sampai 100 interpretasinya yaitu sangat tidak setuju. Dalam tahapan analisis data juga dilakukan metode perhitungan skala Likert. Di sini metode perhitungannya ada 3. Ada interpretasi skor perhitungan. Rumusnya di sini yaitu untuk Y, skor tertinggi Likert dikali jumlah responden, untuk X, skor terendah Likert dikali jumlah responden. Selanjutnya ada rumus kedua tentang skor perhitungan kuesioner. Di sini rumusnya ada skor perhitungan kuesioner T dikali PN. Selanjutnya untuk perhitungan indeks persen, rumusnya ada indeks
persen dikali total skor per Y dikali 100. Selanjutnya masuk pada perancangan sistem. Pada penelitian ini, tahap analisis sistem menggunakan diagram UML atau Unified Model Language yang terdiri dari ada use case diagram. Use case diagram ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang ada dalam sistem informasi dan siapa saja yang boleh mengaksesnya, maka digunakan use case diagram ini. Yang kedua ada kelas diagram. Di sini kelas diagram yaitu untuk membangun sistem, maka struktur kelas-kelas akan dirancang. Hal ini bertujuan saat pembuatan program, pembuatan kelas-kelas sesuai dengan rancangan awal di kertas. Selanjutnya yang ketiga ada subsequence diagram. Di sini pada diagram ini menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan serta diterima antar objek. Selanjutnya ada activity diagram. Pada diagram ini sistem terdapat pada software dan aktivitas juga dapat dilakukan dalam sistem ini. Ada komponen diagram. Di sini tujuan dari pembuatan diagram ini adalah untuk menampilkan organisasi beserta ketergantungannya dari kumpulan komponen sebuah sistem. Selanjutnya ada deployment diagram. Nah, diagram ini menampilkan konfigurasi komponen dan proses eksekusi aplikasi. Selanjutnya masuk pada tahap implementasi sistem. Nah, di sini pada tahap ini, hardware dan software pada komputer merupakan alat bantu dalam penerapan dan praktik langsung teknologi informasi yang dirincikan. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Peneliti merupakan menggunakan perangkat keras dengan klasifikasi yang pertama laptop Asus, yang kedua menggunakan prosesor Core i3, memori 2 GB dan flash disk 16 GB. Sedangkan untuk perangkat lunaknya ada sistem operasinya berbentuk yaitu Windows 8, DBMS-nya MySQL. Di sini MySQL disebut juga dengan sebuah program penghasil database. MySQL tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi pengguna yang berguna sebagai program aplikasi pengakses database yang dihasilkan. Selanjutnya ada browsernya yaitu Google Chrome. Program bahasa pemrogramnya ada PHP. PHP di sini merupakan bahan interpreter yang mirip dengan bahasa C dan Perl yang memuat kesederhanaan dalam perintah. Nah, PHP ini kepanjangan dari Hypertext Preprocessor, di mana biasanya digunakan untuk pembuatan aplikasi berbentuk web. Selanjutnya toolsnya ada Sublime Text. Terakhir untuk kesimpulan dan saran, pada tahap ini merupakan suatu tahap akhir dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kesesuaian saat dalam pengambilan keputusan pada BKPSDM Kota Salunto, serta memberikan saran yang membangun terhadap topik penelitian, sehingga penelitian setelah ini dapat menciptakan suatu pedoman sebagaimana dalam memanajemen pada suatu organisasi atau perusahaan untuk kedepannya. Misalnya penambahan domain dan melakukan metode dalam perhitungan yang berbeda. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.